Shalom JKI Mawar Sharon, jumpa lagi dalam ibadah online JKI Mawar Sharon Semarang. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang omnipresent, yaitu Tuhan yang maha hadir dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk dapat memuji, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Catat dan renungkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini. Jangan hanya jadi pendengar firman Tuhan, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita mau tinggikan namanya, mari kita mau bersorak bagi Dia. Sebab kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama-Mu. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kehidupan kita, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku.
Yesus, ada kuasa dalam namamu Tuhan. Bersorak-sorai bagi namanya. Terpujilah namamu Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau memuji menyembah seumur hidup kami Tuhan, karena Kau kekuatan kami Tuhan, Kau pengharapan kami Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, Kau menyatakan Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Immanuel kami Tuhan.
nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan
Immanuel, Engkau selalu ada dan beserta dengan kami. Karena firman-Mu berkata bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Saat ini kami percaya bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya kekuatan ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya ada pengharapan yang pasti karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya malam hari ini biarlah Engkau yang berfirman, Roh Kudus secara bebas, biarlah Engkau yang bekerja setiap hal, setiap kehidupan kami, dalam setiap hati kami. Karena kami rindu, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di antara kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berikan ucapan terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani dengan luar biasa pada hari ini. Saya percaya setiap dari kita diberkati Tuhan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saya percaya kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dalam bulan ini kita belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang baru, yaitu seni mendengar suara Tuhan. Saya percaya di hari-hari seperti ini, mendengar suara Tuhan atau membangun komunikasi dengan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat amat penting. Karena saya percaya kita nggak perlu jauh-jauh, tidak perlu sulit untuk menjadi khawatir, menjadi takut melihat segala pemberitaan yang ada. Tapi saya percaya biarlah hari ini kita boleh belajar sesuatu yang sangat berharga, bahwa hal yang paling kita butuhkan pada hari-hari ini adalah kita belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan ingin menyatakan kekuatannya melalui kehidupan setiap dari kita. Saya ingin mulai dengan sebuah cerita dari seseorang yang bernama George Mueller. George Mueller adalah orang yang hidup seorang anak Tuhan yang betul-betul punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Di bulan Agustus tahun 1877, sebuah kapal namanya SS Sardinian sedang berlayar melintasi Samudra Atlantik dari Eropa menuju ke Kanada. Kapal itu hendak berlabuh di satu kota yang namanya Quebec. Namun ketika kapal ini hampir sampai di tempat, di kota Quebec, kapal ini bertemu dengan satu kondisi yang tidak memungkinkan kapal ini berlabuh. Karena ada sebuah kabut yang begitu tebal yang meliputi kapal itu. Kemudian George Mueller, salah satu penumpang dari kapal itu, dia datang ke Kapten Joseph E. Dutton, dan dia berkata, "Kapten, berapa lama ini kapal bisa sampai ke kota Quebec?" Kapten itu berkata, "Saya tidak bisa memastikan. Kamu lihat di sini kabutnya begitu tebal. Kita mungkin bisa berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu untuk menunggu kabut ini pergi, baru kita bisa berlabuh ke kota Quebec." George Mueller berkata begini, "Kapten, dengan segala hormat, saya nggak bisa seperti itu. Karena pada hari Sabtu sore kita harus sudah mendarat di kota Quebec, karena saya mempunyai sebuah undangan untuk berbicara di hari Minggu." Dia bilang, kapten berkata, "Pak, lihat kenyataan. Kenyataannya adalah kabut begitu tebal, saya nggak bisa melakukan apa-apa." Kemudian George Mueller berkata, "Izinkan saya untuk memakai salah satu ruangan di dalam kapal untuk berdoa." Kemudian George Mueller ini kemudian turun dalam kapal dan dia mulai berdoa di ruangan tersebut. Sebuah doa yang sangat pendek,
Tidak lama kemudian kapten kapal itu kemudian juga mengikuti George Muller. Dan dia ingin menghampiri George Muller dan kemudian dia ingin juga untuk berdoa. Tapi menariknya ketika kapten ini hendak berdoa, George Muller segera berdiri dan kemudian dia memegang pundak dari kapten ini. Dia berkata begini, "Kapten, kamu gak usah berdoa. Pertama, saya tahu bahwa kamu sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu mampu bekerja. Yang kedua, saya sudah berdoa dan doa saya sudah dijawab. Jadi kamu gak perlu doa lagi." Kapten itu agak terkaget dengan respon jawaban dari George Muller. Kemudian George Muller berkata, "Kapten, selama 52 tahun saya kenal Tuhan, belum pernah sekalipun saya datang ke hadiratnya dan saya tidak bertemu dan tidak masuk di dalam hadirat dari Raja di atas segala raja." Tidak lama kemudian George Muller dan kapten itu naik kembali ke atas dek kapal dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Kabut yang mestinya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tiba-tiba hilang. Dan apa yang terjadi? Saudara, begitu mereka turun dari kapal, si kapten kapal ini kemudian langsung menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan dia menyatakan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu juga. Saya percaya bahwa setiap dari kita itu dipanggil untuk mempunyai pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika, sudah almarhum, namanya Kenneth E. Hagin. Satu kali dia mendapatkan telepon dari temannya yang mengeluh berkata, Pak Ken, saya sudah berbulan-bulan kolesterol saya sama tekanan darah saya selalu melewati batas. Saya sudah coba dengan minum obat-obatan tetapi tidak berhasil turun. Apa yang dikatakan oleh Kenneth Hagin sungguh menarik. Dia berkata, "Oke, sore ini kamu ke rumahku, kamu bawa alat tesmu, kamu bawa alat pengukur kolesterol, kamu bawa alat pengukur darah tinggimu ke tempatku." Dan betul begitu dia sampai, disambut di rumah dari Bapak Kenneth Hagin ini, kemudian Kenneth Hagin berkata, "Sekarang kamu ukur lagi tekanan darahmu, kamu ukur lagi level kolesterolmu saat ini juga." Ketika temannya ini kukur, apa yang terjadi? Tiba-tiba tekanan darahnya itu menjadi normal, level kolesterolnya menjadi normal seketika. Padahal teman ini belum minum obat apapun juga. Hari demi hari berlaku demikian. Keesokan harinya dia mencoba dan mendapatkan hasil yang sama. Begitu juga dengan hari berikutnya. Kenneth Hagin berkata, "Selama kamu ada di rumahku, aku berani pastikan bahwa level kolesterolmu akan normal dan sehat. Tetapi begitu kamu keluar dari rumahku, coba kamu akan lihat apa yang terjadi." Dan betul setelah beberapa hari temannya ini pulang dengan alat yang sama. Dia mengetes tekanan darah, dia mengetes level kolesterol. Dan apa yang terjadi? Menjadi tinggi melebihi ambang batas. Dia bertanya, kok bisa kayak begitu? Saya percaya di dalam rumah saya, karena saya mengenal Tuhan, saya percaya ada kuasa yang nyata yang bisa dibuktikan. Saudara, dua cerita ini bukanlah dua cerita yang fiktif, tetapi adalah dua cerita yang benar-benar ada, terjadi secara real dan terekam dalam sejarah. Saya suatu kali secara pribadi pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang masih cukup muda. Dia satu kali berkata seperti ini, "Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu menjaga dan mengasihi saya. Bahkan kalaupun kita berpergian dan kita mengalami cuaca yang kurang baik, saya percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita semua." Saudara, dia berkata bahwa sudah berpuluh-puluh bahkan beribu-ribu kali dia naik pesawat terbang. Setiap kali ada cuaca yang kurang baik, di mana orang-orang
mulai panik, mulai ketakutan, dia dengan tenang, dengan nyantai, dia bisa menghadapi itu semua. Bahkan ada sebuah statement yang dia katakan begini, saya yakin bahkan di dalam peristiwa apapun Tuhan akan menjaga saya. Bahkan kalau perlu satu pesawat itu pasti akan selamat gara-gara ada satu orang di dalam pesawat itu. Nah, saya percaya saudara kalau Anda mendengar kesaksian semacam ini, Anda berkata, wah ini kesannya arogan, kesannya sombong. Tetapi firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 berkata bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan itu akan menjadi kuat dan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara, kalau Anda baca dalam kitab Daniel pasal 2, Anda melihat sebuah kisah yang luar biasa. Satu kali, Raja Nebukadnezar, ini raja yang luar biasa. Ini satu raja dari kerajaan yang sangat besar, yang menaklukkan begitu banyak kerajaan pada zaman itu. Anda bisa baca sendiri di dalam Daniel pasal 2. Satu kali dia nggak bisa tidur karena dia mimpi. Dia begitu resah dengan mimpinya sehingga keesokan paginya dia mengumpulkan seluruh orang pintar, seluruh orang-orang ahli magic, orang-orang ahli untuk bisa mengartikan mimpinya. Tetapi ada satu hal yang dia lakukan yang menarik, satu hal yang nyeleneh. Dia berkata begini, kalau orang mengartikan mimpi saya itu adalah hal yang wajar. Tapi saya akan minta supaya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli nujum di kerajaanku, bisa memberitahukan kepadaku apa yang menjadi mimpiku, baru kemudian menerjemahkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Ketika berita ini tersebar ke semua orang-orang, mereka menjadi sangat ketakutan. Bahkan dikatakan mana mungkin ada orang yang bukan hanya bisa menerjemahkan mimpi, tetapi bisa memberitahu apa yang menjadi mimpi dari orang tersebut. Mereka berkata, Anda bisa baca dalam kitab Daniel 2 berkata, tidak mungkin hanya dewa-dewa yang bisa melakukan seperti itu. Dan dewa-dewa tidak hidup berkeliaran di antara manusia. Tapi kemudian muncul seorang yang bernama Daniel. Daniel dipenuhi dengan roh Tuhan. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa karena ada roh yang sangat luar biasa ada dalam kehidupannya. Pada waktu Daniel ada di hadapan Raja Nebukadnezar, dia berkata, bukan aku yang bisa menerjemahkan mimpi, tetapi roh Tuhan yang ada di dalamku yang bisa menerjemahkan mimpi. Di dalam ayat yang ke-46 dan ayat ke-47 dikatakan bahwa ketika Daniel mulai menceritakan kepada Nebukadnezar apa yang menjadi mimpi dari sang raja, dan kemudian bukan hanya menceritakan apa yang jadi mimpinya, tapi juga menceritakan apa arti dari mimpinya. Firman Tuhan dengan jelas mencatat, ya, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Dikatakan bahwa kemudian Raja Nebukadnezar bersujud menyembah Daniel. Nah, teman-teman bisa bayangkan begini. Biasanya yang lazim adalah kita menyembah raja, betul? Betul? Kita ini kalau datang ke hadapan pembesar, kita menyembah raja. Kita beri hormat. Tapi dikatakan raja dari banyak kerajaan, Nebukadnezar, dia berlutut dan menyembah. Bersujud dan menyembah. Kata bersujud menyembah di dalam bahasa Inggris memakai kata prostrate. Artinya bukan hanya sujud, saudara, tetapi muka itu nempel ke tanah. Di hadapan siapa? Di hadapan Daniel. Jadi seorang raja, maharaja, menempelkan mukanya ke tanah di hadapan Daniel. Nah, saya percaya kisah demi kisah yang tadi saya ceritakan ini bukanlah sesuatu yang hanya yang cerita-cerita yang perlu kita kagumi saja. Tapi hari ini saya rindu untuk kita menjadi kerinduan setiap dari kita untuk mengalami hal yang sama. Saya percaya pengalaman demi pengalaman yang diceritakan oleh orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan
Itu adalah cerita-cerita yang harusnya setiap dari kita, anak-anak Tuhan, itu juga alami. Amin. Amin. Saya percaya bahwa kalau orang bertanya apakah hari-hari ini di tengah situasi yang sangat gawat, situasi wabah COVID-19, situasi dunia pekerjaan, bisnis yang lagi morat-marit, PHK yang besar-besaran terjadi, apakah Anda bisa dengan yakin berkata, selama saya ada di sini, selalu akan ada pertolongan dari Tuhan karena ada saya. Itulah yang coba disampaikan oleh cerita-cerita tadi. Apakah Tuhan masih mau hari ini berkomunikasi dengan setiap dari kita, dengan saya dan dengan Anda hari ini? Jawabannya adalah yes, yes, and yes. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan sangat amat rindu berkomunikasi dengan Anda dan saya. Saya ingin bagikan 3 pemikiran untuk kita mengerti dan percaya bahwa Tuhan sampai hari ini sangat amat rindu untuk berbicara kepada setiap dari kita. Yang pertama, kebenaran pertama adalah bahwa Tuhan itu menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar dengan Dia. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya setiap keberadaan kita ini adalah gambar dan rupanya Tuhan. Nah saudara, saya bayangkan kalau kita menciptakan sesuatu yang satu gambar dan satu rupa, apa yang menjadi tujuan? Saya percaya tujuannya adalah supaya kita berfellowship, betul? Saya pernah katakan bahwa kita akan sulit berkomunikasi dengan kucing, kita akan sulit berkomunikasi dengan anjing secara maksimal, karena mereka nggak segambar dan nggak serupa, betul? Nggak bisa mengerti perasaan, nggak bisa mengerti apa yang ada di dalam pikiran dan kehendak kita. Tetapi Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Firman Tuhan jelas. Laki-laki dan perempuan diciptakannya segambar dan serupa. Artinya bahwa Tuhan menciptakan dari sejak awal saudara dan saya untuk punya fellowship dengan Tuhan. Dari desain awalnya, Tuhan itu rindu untuk bersekutu dengan kita. Hal yang kedua, kebenaran yang kedua adalah Tuhan itu mati untuk kita. Saya percaya kalau Dia berkorban untuk kita, berarti Dia ingin untuk kita ini ditebus dan diselamatkan untuk satu maksud yang luar biasa, maksud yang mulia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya kekal? Hidup selama-lamanya. Pertanyaan saya untuk kita semua, kalau kita ini dikasih waktu selama-lamanya dan kekal, gunanya apa kalau kemudian kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Apa gunanya kita diciptakan, diselamatkan untuk hidup kekal bersama dengan Dia, kalau kita tidak diciptakan untuk berkomunikasi? Artinya pada saat Dia menebus kita, bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Dia tebus kita, tebus Anda, supaya Dia bisa mempunyai fellowship dengan Anda sampai kekekalan. Amin. Yang pertama, tadi kita dari sejak awal didesain segambar dan serupa. Yang kedua, Dia membayar kita dengan lunas supaya kita bisa hidup bersama Dia dengan kekal. Yang ketiga, dikatakan bahwa Tuhan itu berkata bahwa the ultimate goal
sasaran yang paling mulia bagi setiap orang-orang percaya adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sama-sama katakan serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, dia rindu supaya setiap dari kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Saudara pernah memperhatikan bagaimana orang yang sudah menikah, kita banyak pasangan yang baru menikah di gereja kita, bagaimana orang selalu berkata, sejak kamu menikah, sejak kamu pacaran, kok kalian berdua makin jadi mirip ya? Kok muka kalian kok makin seperti kayak kakak adik? Nah, kenapa seperti itu? Karena semakin kita bersekutu, semakin kita berfellowship, kita menjadi serupa. Cara kita berpikir, cara kita punya perasaan, kita sharing perasaan kita sharing apa yang jadi kehendak kita. Lama-lama kita menjadi serupa. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan ingin kita menjadi serupa, bukankah berarti Dia harus berkomunikasi dengan kita? Bukankah kita harus punya jalur komunikasi yang baik dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi serupa kalau kita tidak pernah berkomunikasi, tidak punya hubungan dengan Tuhan? Jadi 3 hal tersebut. Yes, yes, and yes. Apakah Tuhan masih berbicara? Apakah Tuhan masih berfirman kepada kita? Pasti, pasti, dan pasti. Dari sejak mula, Dia mendesain seperti itu. Dia mati menebus untuk kita. Dan yang ketiga, Dia berkata bahwa kehendaknya adalah membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu ternyata jauh lebih tertarik untuk membangun sebuah hubungan dengan kita daripada setiap dari kita mungkin punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dia jauh lebih tertarik untuk membangun hubungan dengan kita bahkan daripada kerinduan kita untuk mengenal Dia. Yakobus 4 ayat 8a berkata seperti demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, yang dibutuhkan adalah satu langkah pertama dari kita. Satu kerinduan kecil dari kita. Hari ini Anda berkata, aku enggak punya pengalaman sama Tuhan, it's okay. Aku enggak pernah dengar suara Tuhan, it's okay. Pertanyaannya pada hari ini, sudahkah kita punya satu kerinduan, satu langkah kecil? Firman Tuhan berkata pada saat kita melangkah pertama, Dia akan berlari seperti dalam perumpamaan anak yang hilang. Ketika anaknya itu baru muncul dari kejauhan, sang Bapa sudah berlari terlebih dahulu. Artinya Bapa kita yang di surga sangat amat merindukan untuk membangun hubungan dengan kita. Jadi hari ini yakinkan bahwa di tengah situasi dengan ketidakpastian, ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa, ada suara Tuhan yang ingin memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Dia rindu untuk beserta dengan kita. Jadi suara Tuhan itu untuk siapa? Suara Tuhan untuk siapa? Jawabannya sederhana. Suara Tuhan adalah untuk anak-anaknya. Suara Tuhan adalah untuk anak-anaknya. Pertanyaan kedua, suara Tuhan itu untuk apa? Dia berkomunikasi untuk apa? Yang pertama, Dia berkomunikasi untuk memimpin kita, untuk menetapkan langkah-langkah kita. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ketahuilah saudara bahwa Dia berkomunikasi dengan kita bukan sekedar supaya kita bisa jadi konco dengan Dia. Bukan supaya kita jadi sekedar just friends. Tetapi Dia berkomunikasi dengan kita supaya Dia bisa memimpin kehidupan kita. Artinya kita harus sadar bahwa posisinya adalah Dia adalah sebagai pimpinan.
sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita supaya dia menuntun dan dia menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi dia berkomunikasi supaya kita ini mau untuk ditentukan, kita mau dipimpin dalam setiap langkah kita. Pada saat kita menghampiri dia dengan sikap seperti itu, Tuhan tolong aku tidak tahu harus berbuat apa. Pimpin aku, dia dengan segera akan datang dalam kehidupan Anda. Yang kedua, dia berkomunikasi untuk berfellowship dengan kita. Dia bukan hanya sekedar menuntun, membimbing kita sebagai seorang guide atau sebuah GPS yang kita kenal hari-hari ini. Tetapi dia bukan hanya menuntun dan menyuruh-nyuruh kita, tapi dia ingin mempunyai fellowship dengan kita. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka menjadi sangat ketakutan. Sama-sama katakan, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Saudara tahukah di dalam bahasa asli, langkah Tuhan itu dari kata halak. Halak itu artinya bahwa langkah Tuhan itu bukanlah langkah yang pertama mereka dengar hari itu. Halak itu artinya sesuatu yang biasa dilakukan oleh Tuhan. Artinya ketika Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden di sore hari, itu bukanlah pertama kali. Artinya itu adalah sesuatu yang sangat amat sering dilakukan oleh Tuhan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan itu begitu dekat dengan Adam dan Hawa. Dia jalan-jalan tiap sore, saudara. Bayangkan. Bahkan firman Tuhan katakan, begitu mereka dengar bunyi langkahnya aja, mereka tahu itu Tuhan. Kalau saudara bisa dengar bunyi langkah dan Anda tahu bahwa itu adalah pacar Anda, atau itu adalah mama Anda, atau papa Anda, saya berani yakin bahwa Anda kenal baik dengan orang-orang yang Anda kasihi. Sampai bunyi langkahnya aja Anda bisa tahu siapa yang datang. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Mereka diciptakan di Taman Eden untuk memimpin ciptaan Tuhan, untuk mengatur, memanage apa yang Tuhan ciptakan. Tetapi yang luar biasa yang mungkin tidak ditulis secara tersirat dalam Alkitab. Setiap sore Tuhan itu turun dari surga ke bumi hanya untuk jalan-jalan dengan Adam dan Hawa. Ini menggambarkan satu persekutuan yang sangat amat dekat. Di dalam kedekatan seperti inilah kita tahu bahwa Tuhan rindu untuk setiap dari kita juga mengalami. Karena saya percaya kuasa untuk kita menang dalam keadaan, dalam permasalahan, dalam ketakutan kita hari-hari ini adalah kemampuan kita untuk mendengar suara Tuhan. Saya ingin tutup dengan cerita ini. Ada seorang pemain akrobat yang sangat terkenal di Amerika. Dia adalah seorang akrobat yang berjalan di atas tali tambang. Satu kali sang akrobat ini mengadakan sebuah pertunjukan yang hebat di hadapan banyak orang dengan latar belakang Niagara Falls, air terjun Niagara. Di tengah ketinggian yang luar biasa, di tengah deru air Niagara yang begitu deras, dia berkata, siapa yang percaya kalau aku bisa melintasi kawat ini, bisa sampai dengan selamat ke ujung berikutnya? Banyak orang bertepuk tangan, dan kemudian dia berjalan dan dia sampai ke sisi dari Niagara yang satunya. Dia berhasil melakukan itu. Semua penonton bertepuk tangan. Dia berkata, siapa yang sekarang percaya bahwa saya bukan hanya bisa berjalan, tapi saya juga bisa naik sepeda di atas tali tambang ini. Wah, semakin meriah. Dan kemudian dia ambil sepeda itu dan dia buktikan betul bahwa dia sanggup melakukannya. Dia berkata kemudian, siapa yang sekarang percaya bahwa saya bukan hanya berjalan, bukan hanya naik sepeda, tapi saya juga bisa naik sepeda dengan membawa beban seberat manusia untuk bisa sampai ke tujuan.
bahwa mereka semua kasih aplaus yang luar biasa. Tidak lama dia melakukan itu dan orang semakin kagum, semakin hebat. Dia berkata, wow, orang ini luar biasa. Mereka mengeluk-elukan dia. Sebagai aksi yang terakhir dia berkata, kalian tahu, kalian sudah lihat, saya bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Saya bisa bahkan naik sepeda dengan beban seorang manusia di belakang saya. Sekarang saya ingin mencobanya betulan. Siapa dari Anda di sini yang percaya bahwa saya bisa bawa seseorang naik di pundak saya? Kita naik sepeda bareng, kita bisa sampai ke tujuan, ke ujung yang satunya. Mendengar itu semua penonton menjadi diam. Kemudian sang akrobat berkata, sekali lagi saya tanya, berapa banyak dari Anda yakin dan percaya bahwa saya sanggup melakukannya itu? Mereka mulai ragu-ragu untuk bertepuk tangan. Dan dia berkata, saya minta ada satu dari Anda yang naik bersama dengan saya untuk membuktikan bahwa saya bisa melakukan itu. Hening. Kemudian di tengah keheningan itu seorang anak kecil mengangkat tangan berkata, saya mau, saya bersedia. Semua penonton terbelalak, terkejut. Bagaimana seorang anak kecil begitu percaya, begitu yakin dengan akrobat ini. Kemudian anak ini naik ke pundak dari sang akrobat, dia naik sepeda bersama-sama. Dan dia mengayuh sepedanya. Dan dia sampai ke tujuan akhir. Semua penonton bersorak, wow luar biasa. Wow, pertunjukan luar biasa. Semua mereka bertepuk tangan, tapi mereka bertepuk tangan karena keberanian dari anak ini. Setelah semua pertunjukan selesai, wartawan demi wartawan mereka mengerubungi anak ini. Mereka bertanya, "Nak, apa yang membuat kamu berani? Apa yang membuat kamu berani mempertaruhkan nyawamu untuk boleh membuktikan kehebatan dari sang akrobat itu?" Anak itu menjawab dengan jawaban yang sederhana. Bapak, saya mengenal sang akrobat itu. Saya berjalan bersama dengan dia setiap hari. Karena dia adalah ayah saya. Saya melihat setiap jam bagaimana dia berlatih dengan keras. Bagaimana dia hampir gagal. Saya tahu dan saya kenal persis wataknya. Oleh karena itu saya berani untuk mempertaruhkan hidup saya untuk membuktikan kehebatan dari sang akrobat tersebut. Sahabat, saya ingin sampaikan pada hari ini bahwa kekristenan itu bukanlah tentang berapa banyak kita tahu tentang Tuhan. Kekristenan bukanlah tentang berapa banyak kita tahu tentang Tuhan. Saudara, Anda bisa baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berapa kali, itu tidak menggambarkan kualitas kekristenan kita. Tapi kekristenan adalah seberapa dalam kita mengenal pribadinya. Seberapa dalam kita mengenal pribadinya. Sang anak ini dia punya pengenalan yang dalam akan Tuhan. Tadi di awal saya ceritakan begitu banyak kisah orang-orang yang luar biasa. Mungkin Anda berkata, wow, kayaknya hebat banget ya orang itu ya. Hebat banget ya, dengan doa dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kayaknya sesuatu yang di luar kewajaran, di luar kemustahilan. Hari ini saya ingin berkata kepada setiap dari kita, that's the point. Itulah poinnya, bahwa Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Tuhan ingin berbicara kepada setiap dari kita, membangun hubungan yang begitu akrab, sampai kita berani untuk mempercayakan hidup kita di dalam pundaknya yang kuat, di dalam pimpinan yang kuat dalam kehidupan kita. Saya percaya dan beberapa minggu ke depan kita akan terus belajar mengenal Tuhan, untuk mengerti bagaimana Dia berbicara dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa di tengah situasi yang jauh dari ideal, saya percaya Tuhan itu rindu. Dia sedang mengetuk hati setiap dari kita.
are you going to give me a chance to prove myself strong? Apakah Engkau akan berikan kesempatan buat aku untuk membuktikan bahwa aku memang dahsyat? Saya percaya bahwa pesan firman Tuhan ini adalah sebuah undangan buat kita semua. Mungkin hari ini Anda berkata, saya nggak terlalu kenal Pak. Saya cuma tahu dari Pak Pendeta. Saya biasanya cuma minta didoakan sama Pak Pendeta. Hari-hari ini saudara, tidak ada hal yang lebih berharga daripada Anda membangun hubungan Anda, belajar untuk mendengar suara Roh Kudus dalam kehidupan Anda. He is very personal. Dia adalah seorang pribadi yang sangat-sangat mengasihi Anda. Dan dia rindu untuk memimpin Anda. Dan dia rindu untuk berfellowship dengan Anda. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Mari responi firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama katakan, angkat pujian ini. Aku berharap dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, kuatkan. Kami percaya bahwa hari ini adalah permulaan dari perjalanan kami untuk mengenal Engkau. Kami percaya bahwa Engkau rindu untuk menyatakan diri-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk ada dalam kehidupan kami, memimpin kami, untuk menjadi teman terdekat kami. Karena kami percaya kekuatan dan pengharapan hanya ada padamu. Kami hari ini juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Kami berdoa untuk pimpinan negara kami, untuk Bapak Presiden Jokowi, untuk Bapak Wakil Presiden, untuk setiap jajaran menteri, setiap anggota polisi dan tentara. Kami percaya biarlah hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan boleh turun dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat buat negara dan bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap dari kami Tuhan, yang hari-hari ini mengalami tantangan yang tidak mudah. Kami percaya Tuhan Engkau ingin menyatakan diri-Mu, bahwa orang-orang yang mengenal Engkau akan menjadi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang bertindak, orang-orang yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Kami puji nama-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa. Engkau pakai setiap dari kami Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dan saudara-saudara sekalian, mari kita terima berkat dari Tuhan. Bila anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menuntun, memimpin kehidupan kita senantiasa, supaya kuasa dan kasih Tuhan boleh benar-benar dinyatakan melalui kehidupan kita. Penyertaannya ada dalam kehidupan kita, perlindungannya nyata dalam kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Ku terima berkat
kasih, sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidup.